Kita ke informasi selanjutnya Ustaz. Ini viral di jagat maya, seorang perempuan membawa jenazah suaminya dengan menggunakan mobil pickup lantaran keterbatasan biaya untuk menyewa ambulan. Beruntung di tengah perjalanan ke rumah duka, sebuah mobil ambulan melintas sehingga jasad bisa dipindahkan. Rekaman video yang viral di jagat maya ini milik seorang relawan yang membawa ambulan saat melintas di ruas jalan Simpang Bayah Pasir Putih, Kecamatan Cihara menuju Desa Kujang Jaya, Cibeber, Lebak. Sang relawan yang melihat seorang perempuan menutupi sesosok jasad yang belakangan diketahui suaminya itu berupaya berulang kali menghentikan laju mobil bak terbuka ini, hingga akhirnya berhasil dihentikan di sekitar jembatan Ciisih. Setelah diyakinkan bahwa ambulans relawan akan mengantarkan jenazah ke rumah duka tanpa biaya, mereka pun akhirnya bersedia. Jadi di dalam mobil itu ada satu yang laki-laki bawa mobil losbak, kemudian di sebelahnya ada dua perempuan, di belakang ada satu perempuan lagi, istri dari almarhum tersebut gitu. Semuanya sedang dalam kondisi menangis. Awalnya mereka nolak karena mereka bilang kita nggak punya uang buat bayar gitu. Setelah diyakinkan berkali-kali bahwa saya tidak butuh dibayar, akhirnya mereka mau. Jasad pria bernama Ai Hidayat ini akhirnya tiba di rumah duka setelah menempuh perjalanan sekitar 75 km di Kampung Rabik, Desa Kujang Jaya, Kecamatan Cibeber, Banten. Kejadian seperti ini memang sering terjadi, khususnya di daerah Lebak Selatan, karena akses yang jauh ke rumah sakit, sehingga banyak membuat masyarakat memilih cara cepat untuk membawa keluarga yang sakit atau yang sudah meninggal dunia. Ariel Maranus melaporkan dari Lebak, Banten. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita doakan semoga beliau diberikan tempat yang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Amin. Ustaz, karena keterbatasan ekonomi nih Ustaz, seorang istri membawa jasad suaminya menggunakan mobil pickup. Kalau kita lihat tadi juga sambil memayungi agar terhindar dari teriknya matahari. Nah Ustaz, kalau kita lihat kondisinya saat ini, setiap keluarga tentunya ingin memuliakan dan memperlakukan dengan baik jasad orang terdekat. Nah, kalau keadaannya tidak mendukung bagaimana Ustaz? Apalagi sekarang tuh tempat pemakaman pun sekarang didesain seindah mungkin, bahkan ada yang sampai bermiliar-miliar harganya gitu Ustaz. Untuk pemakaman gitu, prosesi segala macam, ini itu segala macam. Nah, kalau misalnya kita ya mungkin yang bisa dikatakan mungkin orang miskin atau tidak punya. Nah, sebaiknya tuh sebenarnya seperti apa syariat Islam sih Ustaz untuk memakamkan seseorang? Perlukah yang bagus-bagus atau harus yang mewah-mewah apa gimana gitu Ustaz? Ya, Mas Asran, mengurus orang yang wafat sama dengan mengurus orang yang hidup. Nabi tidak membeda-bedakan. Karena tidak boleh kita bicara buruk tentang orang yang sudah meninggal. Sama dengan kita tidak boleh bicara buruk orang yang masih hidup. Sehingga semua prosesnya itu sama dengan kita sedang mengurus orang yang masih hidup. Meskipun dia sudah ruhnya keluar dari jasadnya. Ada catatan dari para ulama. Yang pertama, bahwa yang paling tinggi pemulasaran jenazah itu adalah proses memandikan dan mengkafankan. Artinya insya Allah sih kalau memandikan mengkafankan itu sempurna ya. Memang yang agak dilematis adalah pada saat pengebumian itu memang ada hal-hal yang maaf ya, seperti keadaan darurat, tidak memungkinkan, bahkan ada juga yang memang tanahnya tidak ada. Tadi perjalanan sang ibu dan bapak tadi membawa jenazah juga di kendaraan pick up yang memang tidak layak. Saat kemudian keadaan darurat, maka insya Allah dimaafkan oleh Allah. Karena itu adalah batas dari kemampuan. Diingatkan bahwa memulasarah jenazah itu fardu kifayah, terutama dalam memandikan itu sempurna mungkin. Dalam mensolatkan itu sempurna mungkin. Bahkan dianjurkan kan yang solat itu lebih banyak. Jadi kalau bahkan dianjurkan ya, solatnya itu sopnya lebih banyak ke belakang gitu ya. Jangan memanjang ke samping. Kenapa? Karena akan dihitung itu sebagai sop yang sangat banyak. Ya, meskipun satu sop itu hanya 10 orang, dibuatlah ke belakang. Supaya itu sebagai pertanda bahwa kita memuliakan dan menghormati. Ada keterbatasan biasanya pada pemakaman, pada kuburan, pada penghantaran jenazah. Tentu kita berharap banyak orang-orang yang membantu seperti tadi, ya, menggratiskan mobil ambulan. Tapi manakala memang kemampuan kita terbatas, bahkan ada pula makam yang tidak bisa sendirian. Harus kongsi dengan mayit yang lain, itu tidak menjadi ya bahwa kita tidak menjaga, tidak menghormati jenazah. Namun keterbatasan dan kemampuan kita di situ. Yang penting ketika memandikan, mengkafankan dan mensolatkan, kita jalankan dengan sempurna mungkin insya Allah. Jadi itu intinya dari pemandian dan menyolatkannya Ustaz ya. Kalau misalnya tempat pemulasarannya di mana, pemakamannya di mana, itu tergantung kemampuan ekonomi masing-masing gitu Ustaz. Yang penting syariat Islamnya sudah dijalankan.
Nah Ustaz, dari kejadian tersebut apakah bisa dikatakan sebagai baktinya istri terhadap suami Ustaz? Atau memang ya sudah memang seharusnya seperti itu gitu Ustaz? Bagaimana Ustaz? Ya, tentu ada banyak pilihan sebetulnya ya Mas Asrar. Karena kadang-kadang kan waktu yang tidak memungkinkan. Ya. Pilihan itu banyak dari sang istri untuk suami. Kalau memungkinkan, kan dia sebagaimana layaknya. Maka saling membantu itu juga ya saling membantu antara keluarga dengan keluarga yang lain. Ini sang istri sangat membutuhkan. Sebetulnya solusi pertama dia bisa minta tolong pada kerabat, pada keluarga, bahkan pada orang-orang yang berkemampuan. Solusi kedua adalah memang kita menjalankan apa adanya, namun akan baik karena ini bentuk pengabdian seorang istri, bentuk penghormatan seorang istri terakhir kepada suaminya. Akan bagus kalau dia juga bekerja sama dengan yang lain. Toh insya Allah ya, orang itu akan mau membantu dalam proses pemulasaran jenazah. Tadi ambulans sebetulnya ada, tapi kan mungkin karena terkendala waktu atau juga keadaan yang darurat, mungkin sang istri melakukan itu. Tapi insya Allah solusi terbaik adalah kita sesempurna mungkin. Namun ketika solusi pertama tidak memungkinkan, maka Allah juga Maha tahu. Memang kita mampunya sampai di situ. Maka mudah-mudahan menjadi ciri istri yang berbakti kepada suaminya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Tapi intinya kalau misalnya sekarang kondisinya penonton ada yang mungkin cuma sendirian tinggalnya segala macam, dan jika terjadi apa-apa bisa tadi hubungin tetangga atau bisa hubungi rumah sakit terdekat gitu. Biasanya gratis dikasih ambulannya Ustaz kalau memang